pemirsa, kita awali Ayu sore hari ini dengan informasi terkait ratusan penumpang kapal KM Karya Indah yang terbakar di perairan Kabupaten Kepulauan Sula dievakuasi oleh tim SAR gabungan bersama masyarakat. Meski tidak ada korban jiwa, namun para korban trauma akibat musibah tersebut. 181 penumpang termasuk awak kapal KM Karya Indah yang terbakar di perairan Pulau Livmatola, Suka, Maluku Utara pada pagi tadi telah dievakuasi. Dalam peristiwa itu terdapat 13 anak-anak yang ikut berlayar dari Ternate menuju Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Para korban yang telah dievakuasi oleh tim SAR gabungan menggunakan kapal dan perahu nelayan. Seluruh penumpang dan awak kapal kini telah tiba di Pelabuhan Sanana dan mendapatkan perawatan di posko darurat. Diam-diam kedengaran semua penumpang panik serentak. Diam-diam semua mencari alat pengaman pelampung, masing-masing inisiatif sendiri tanpa ada inisiatif dari siapa-siapa. Semua ambil pelampung, semua pada keluar ke anjungan kapal. Kemudian setelah matahari sudah keluar, entah itu jam berapa, semakin hari semakin lama semakin asap mulai keluar mengepul. Keluarga korban merasa kesal karena kapal KM Karya Indah yang terbakar dinilai tak layak beroperasi karena telah terjadi beberapa kali insiden. Kami sebagai pihak korban, kami sangat merasa kecewa, terutama kepada pihak perhubungan, yang mana yang sampai saat ini informasi yang beredar bahwa Karya Indah sudah beberapa kali mengalami kerusakan di lautan dan bahkan ada balik lagi ke haluan yang awal. Sebelumnya kapal motor Karya Indah yang berlayar dengan rute Manado Ternate Sanana terbakar di kawasan perairan Kepulauan Sula, Maluku Utara. Lokasi kebakaran sekitar 5 mil timur laut Pulau Livmatola. Asap pekat mengepul dari bagian kapal yang terbakar. Dengan mengenakan jaket pelampung, para penumpang terjun ke laut untuk menyelamatkan diri. Lokasi kebakaran belum terlalu jauh dari Pelabuhan Ternate, sehingga penumpang dan awak kapal dapat menyelamatkan diri. Belum diketahui penyebab kebakaran. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Kapal KM Karya Indah dengan rute Ternate Sanana terbakar. Jarak kapal kurang lebih 5 mil arah timur laut dari Pulau Livmatola. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan Afan Tabona, Kepala Kantor Kelas 2 KSOP Ternate. Selamat sore Pak Afan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Afan, hingga sore hari ini seperti apa proses evakuasi korban, Pak? Alhamdulillah, evakuasi hari ini yang kita terima informasi dari daerah KUPP Sanana, semua sudah tercover, sudah teratasi gitu. Baik Pak, untuk penyebab kecelakaan sendiri atau penyebab terbakarnya kapal, apakah sudah diketahui Pak? Belum Mbak, belum ada informasi yang jelas dari daerah. Dari informasi yang kami terima bahwa sebenarnya kapal ini sudah tidak layak berlayar karena memang sering terjadi kendala teknis Pak. Oh enggak benar itu informasi itu. Kapal itu dibangun pada tahun 2009 dan keadaannya sangat layak karena mereka habis melaksanakan docking pada bulan 9 tahun 2020. Jadi kapal itu baru laksanakan docking. Oh, habis docking ya Pak. Sejauh ini apakah Iya, untuk penyebab kecelakaan atau penyebab terbakarnya kapal sudah diselidiki oleh KNKT Pak? Belum Mbak, belum. Cuman informasi penumpang, infonya dari dapur, begitu. Informasinya dari dapur. Dari dapur ya Pak. Apakah ada rencana untuk diselidiki lebih lanjut penyebab pasti kecelakaan? Ya pastinya lah, pastinya akan tim kita akan tidak lanjut ke daerah untuk selidiki. Untuk diketahui, sementara kapal sudah kita tarik ke desa terdekat gitu Pak. Baik, jadi dari KNKT sendiri belum ada yang ke sana untuk menyelidiki penyebab kecelakaan ya Pak ya? Belum.
Baik, Pak Afan, kalau jumlah penumpang sendiri pada saat terbakar ada berapa, Pak? Menurut informasi 181 orang, Pak. 181 orang itu apakah juga mengangkut kendaraan atau yang lain atau semuanya khusus penumpang, Pak? Itu khusus penumpang. Khusus penumpang 181 orang, terdiri dari dewasa 155, anak-anak 22, lansia 4. Baik, tadi ada Pak Afan, Anda mengatakan bahwa kebakaran dari arah dapur, berarti kemungkinan ada kebocoran gas atau ada api dari arah dapur gitu, Pak? Ya, ini kan kami juga di sini tidak tahu persis, cuman informasi dari penumpang gitu yang panik mungkin, mereka berteriak dari dapur, begitu, Mbak. Baik, kalau untuk kondisi penumpang yang dievakuasi sendiri seperti apa, Pak? Apakah ada yang mengalami luka parah atau seperti apa? Syukur alhamdulillah, semua penumpang dievakuasi ke darat di KUPP Sanana, diterima oleh tim medis Pemda daerah, Pak. Baik. Semua kesehatan baik-baik semua. Baik, saat kebakaran terjadi itu sudah berlayar berapa lama, Pak? Lebih kurang dari Ternate itu jam 6 lah, lebih kurang jam 6, mengalami musibah jam 7 pagi. Oh, berarti sekitar 1 jam ya? Oh enggak, Pak. Jam 6 sore. Oh, jam 6 sore. Berangkat ke Sanana. Berarti sudah 13 jam ya, Pak ya? Iya, lebih kurang itu. Mestinya dia masuk Sanana jam 10 pagi. Baik. Terima kasih Pak Afan Tabona, Kepala Kantor Kelas 2 KSOP Ternate, telah berbagi informasi bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku tabrak lari 2 petugas suku dinas kehutanan di perempatan Jalan Hos Cokro Aminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku mengaku tidak menyadari menabrak sepeda motor korban saat berbelok langsung ke arah kanan. 2 petugas suku dinas kehutanan Jakarta Pusat ditabrak saat tengah berboncengan sepeda motor di perempatan Jalan Hos Cokro Aminoto, Menteng, Jakarta Pusat Selasa lalu. Meski ada larangan berbelok pada jam tertentu, mobil nekat berbelok ke kanan, kemudian menyerempet motor petugas Sudin Kehutanan. Namun sopir mobil jasa pengantaran uang ini melarikan diri. Siang tadi, polisi berhasil menangkap sopir dan memprosesnya secara hukum. Petugas suku dinas kehutanan Jakarta Pusat yang tabrakan menderita patah tulang saat kejadian. Korban ditolong warga sekitar dan dievakuasi petugas. Hingga kini korban masih menjalani perawatan. Saya mengetahuinya bahwa itu tidak boleh. Dengan catatan saya pada saat saya mau ambil jalur belok kanan, saya ngasen dan memberi lampu dim. Berbarengan itu, mobil yang ada di arah berlawanan saya memang mengasih jalan. Saya tidak mengetahui kalau itu ada motor. Setelah saya lewatin dari 2 mobil itu, ada suara gebrak di belakang kiri saya. Saya tidak mengetahuinya bahwa kalau motor tersebut mengalami kecelakaan. Yang saya tahu hanya digebrak karena pihak motor yang jalurnya sudah saya ambil mungkin marah dan saya tidak menghiraukan. Orang lainnya mengakibatkan orang lain luka, kemudian tidak menolong, tinggalkan aja begitu. Karena harus kewajiban setelah jadi kecelakaan harus berkewajiban untuk menolong korban. Sebuah truk tangki menabrak bagian belakang badan truk tronton di jalur poros nasional Lamongan, Surabaya, Jawa Timur. Sopir truk tangki tewas di tempat karena terjepit kabin truk. Kecelakaan maut terjadi di jalur poros nasional Lamongan, Surabaya, Jawa Timur. Sebuah truk tangki menabrak belakang badan bus tronton. 1 orang tewas setelah terjepit badan truk usai menabrak belakang truk tronton. Kejadian bermula ketika truk tangki melaju dari arah timur dengan kecepatan sedang dan truk yang ditabrak juga melaju dari arah yang sama. Diduga mengantuk, sopir truk tangki kemudian menabrak ban belakang truk tronton yang sedang berbelok.
Karena jarak terlalu dekat, kecelakaan tidak bisa terhindarkan. Kerasnya benturan dua kendaraan besar ini mengakibatkan supir truk tangki tewas di lokasi dengan kondisi terjepit kabin truknya sendiri. Petugas yang datang ke lokasi sempat kesulitan mengevakuasi tubuh korban yang terjepit kabin truk. Korban baru bisa dievakuasi setelah kabin truk ditarik menggunakan kendaraan lain. Diduga mungkin ngantuk supirnya karena tidak ditemukan bekas pencarian, tidak ditemukan. Langsung tabrak belakang sehingga supir Pol Diesel itu langsung terjepit meninggal dunia. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Akibat kecelakaan ini, jalur poros Pantura Lamongan sempat tersendat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Tersangka pembunuhan wanita yang ditemukan tanpa busana di salah satu hotel di Menteng, Jakarta Pusat ditangkap polisi. Tersangka ditangkap di wilayah Jakarta Timur tanpa perlawanan. Setelah melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan wanita tanpa busana di Menteng, Jakarta, petugas gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng dini hari tadi akhirnya berhasil meringkus tersangka. Sejumlah barang bukti seperti pakaian yang dikenakan pelaku disita petugas. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKP Eko Barmula membenarkan jika pria yang berusia 24 tahun yang diringkus tersebut merupakan tersangka pembunuhan wanita asal Pekalongan, Jawa Tengah. Sebelumnya, pelaku pembunuhan wanita di sebuah hotel di Menteng, Jakarta Pusat terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera pengawas di hotel yang terletak di Jalan Johar Menteng, pelaku sempat ke toilet di lobi hotel sebelum masuk ke kamar korban. Korban merupakan wanita berusia 30 tahun asal Pekalongan dan ditemukan pertama kali oleh security dan teman korban. Kondisi korban ditemukan tanpa busana dan terdapat luka lebam dan bekas cekikan di tubuh korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tengah menangkap pelaku pembunuhan dan sudah bergabung bersama kami Kapolsek Metro Menteng, Kompol Rohman Yongki Dilata. Selamat sore, Pak Rohman. Selamat sore. Baik, Pak Rohman, akhirnya pelaku yang kemarin kita bicarakan ini tertangkap juga. Bisa diceritakan, Pak, bagaimana penangkapan pelaku, Pak? Apa motif pelaku, Pak? Baik, terima kasih pertama-tama atas doanya. Jadi kami dari Polsek Metro Menteng bersama dengan Polres Metro Jakarta Pusat alhamdulillah sudah berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan yang terjadi di wilayah Menteng. Jadi untuk motifnya sendiri dari pelaku adalah karena faktor ekonomi. Jadi memang dia ingin menguasai barang-barang milik korban juga. Baik, jadi motifnya adalah ingin menguasai barang milik korban. Apakah ketika diketahui bahwa pelaku adalah teman kencannya, itu sudah direncanakan saat mereka janjian di Hotel Menteng itu, Pak? Baik, untuk pelaku sendiri dia memang sudah merencanakan untuk aksinya. Dan memang dia juga sudah berkomunikasi dengan wanita yang teman kencannya tersebut. Jadi pada saat ada memang niat yang sudah dia rencanakan sehingga pelaku membunuh korban tersebut. Baik, apakah sebelumnya tersangka dan pelaku saling mengenal, Pak? Tersangka dan pelaku sebelumnya tidak pernah mengenal. Jadi hanya berkomunikasi lewat HP. Pak Yongki, berdasarkan dialog kita kemarin dikatakan bahwa tetangga di sekitar kamar sempat mendengar adanya keributan antara pelaku dan korban. Apakah memang ada pertengkaran sebelum terjadi pembunuhan? Yang jelas memang terdengar terdengar dari kiri kanan suara cekcok dan keributan di kamar-kamar sebelah tempat TKP tersebut. Jadi memang dari hasil saksi yang kita periksa memang dia mendengar adanya keributan di kamar tersebut. Baik, sebenarnya untuk antara pelaku dan korban sebelumnya janjian di hotel di Menteng ini apa tujuannya, Pak? Tujuannya ini untuk motifnya juga tadi sudah saya sampaikan, dia karena motif ekonomi untuk tersangka dengan korban sendiri
Ya, karena mereka juga sudah berkomunikasi, kami juga tidak bisa mendengar komunikasinya ya, karena kita bisa duga itu mengadakan kencan, demikian. Baik, Pak, dari pengakuan pelaku sendiri, apakah pelaku membunuh korban ini dengan menggunakan alat atau seperti apa, Pak? Pelaku menggunakan dengan tangannya sendiri, dengan cekikan, jadi tidak menggunakan alat, kemudian dibekap dengan menggunakan bantal, sehingga korban diduga kehabisan napas sehingga meninggal dunia. Baik, tadi Anda mengatakan bahwa pelaku memang sudah berencana untuk menguasai harta korban sebelumnya. Jadi niatan membunuh itu memang sudah ada saat mereka janjian bertemu, Pak? Iya. Apa saja yang hilang? Ya, dari pelaku sendiri memang sudah berniat untuk melancarkan aksinya. Jadi yang hilang dari korban ada HP dan dompet ya, berisi sejumlah uang. Demikian menurut keterangan dari pelaku tersebut. Baik, apakah pada saat ditangkap barang-barang korban ini masih ada di tangan pelaku atau sudah pindah tangan, Pak? Untuk barang-barang masih ada, jadi kita temukan sehingga kita bisa melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Baik, terakhir Pak, ancaman hukuman yang dikenakan pada pelaku, Pak? Untuk pasal yang kita terapkan sendiri adalah 340, kemudian 338 dengan ancaman seumur hidup ya. Baik, terima kasih Kompol Rohman Yongki Dilata, Kapolsek Menteng telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, sesosok mayat pria ditemukan di Kali Pesanggerahan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan siang tadi. Mayat tanpa identitas itu ditemukan mengambang dan tersangkut di tepi kali. Warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria mengambang di Kali Pesanggerahan siang tadi. Bahkan seorang warga menangis karena sempat mengira mayat ini adalah anaknya yang hilang. Namun saat diperiksa, mayat ini bukan anaknya yang ia cari. Mayat tanpa identitas ini mengenakan kaos hitam dan celana pendek berwarna biru. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah membiru di sejumlah bagian tubuh. Untuk proses evakuasi, yang pertama kita cek lokasi dulu. Setelah itu kita pasang guideline untuk pengamanan, baru kita proses untuk mengambil korban yang tersangkut di. Posisinya gimana, Mas? Posisinya tersangkut di akar ya, Mas. Posisi di akar, jadi kita langsung evakuasi, mengambil korban untuk dipinggirkan. Petugas kemudian mengevakuasi mayat ini dan membawanya ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan.